Sebelum para narasumber akan memaparkan pemaparan materi, baiklah saya akan memperkenalkan satu persatu terlebih dahulu. Surakarta. Selamat siang Ibu Ayun, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nurholis. Waalaikumsalam. Ya, sehat Ibu ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali Ibu bisa hadir di acara kita kali ini. Mungkin Ibu bisa menyapa terlebih dahulu dengan teman-teman yang ada di Solo. Assalamualaikum teman-teman semuanya, Bapak Ibu guru se-Jawa Tengah, terutama di Surakarta yang ikut pada kegiatan sesi 2 AP Corner ini, dan juga Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Surakarta, juga anak-anakku semuanya, siswa-siswi SMA 1 Surakarta yang ikut pada kegiatan AP Corner ini. Ibu doakan semoga kalian semuanya tetap semangat, berprestasi, dan jangan surut untuk tetap bersemangat walaupun di masa pandemi ini. Demikian Bapak. Ya, kalau video Ibu Ayun yang saya ingat judulnya itu panjang. Sebenarnya saya tadinya, aduh judulnya kok panjang ya, kan saya udah males lihat judul kok panjang banget ya. Tapi benar pas dilihat isinya kok bagus ya gitu ya. Jadi akhirnya beliau terpilih menjadi salah satu yang bisa hadir. Narasumber kita yang keempat, yaitu Ibu Ayun, yang pada siang hari ini akan menyampaikan knowledge capture pembuatan RKAS dan pengelolaan aset di sekolah. Jadi ini sudah merupakan teknis dan sangat menarik ya. Sebelum Ibu Ayun memaparkan materi, saya akan membacakan CV beliau. Namaku Rota Ayun, SPD MPD, lahir di Surakarta September 1970. Saat ini beliau mengajar di SMA Negeri 1 Surakarta. Ternyata usia tidak jauh beda dengan saya ya. Luar biasa loh ini Ibu Ayun ini bisa bersaing dengan para talent-talent yang masih muda ini dan bisa masuk 10 besar. Waduh, luar biasa. Jadi harusnya saya juga bisa ini Mas Rahmat ya. Ya, pendidikan beliau dari Universitas 11 Maret Surakarta, S2-nya di Sains Fisika ya, pendidikan Sains Fisika. Waduh, sangat sangat scientific sekali ya, kayak dari kebayang Einstein ini kita ya. Ini video yang menang dalam Olimpiade kemarin, saya bilang judulnya panjang banget ya. Nanti Bapak Ibu kalau bikin judul jangan panjang-panjang ya. Karena kalau panjang-panjang nanti jurinya, saya kemarin sebenarnya males mau lanjut. Aduh judulnya panjang banget, ini apaan gitu ya. Tapi pas begitu saya lihat, oh bagus ya dalamnya gitu ya. Akhirnya ya oke lah, kita tetap konten tadi ya. Judulnya adalah dengan bantuan operasional negara kita wujudkan PTM yang sehat, semangat berprestasi, serta disiplin prokes dalam rangka meningkatkan pendidikan di Indonesia di masa pandemi ini. Jadi demikian judulnya ya, luar biasa ya. Tapi zaman sekarang kita itu pinginnya kalau bisa simplifikasi, coba dibikin dengan cara yang lebih simple tapi menarik. Ya, oke. Demikian CV singkat dari Ibu Ayun. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Ayun untuk menyampaikan pemaparannya. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Nurholis dan juga Bapak Rahmat. Kemudian yang saya hormati pula Bapak Ibu sahabat AP dan juga masyarakat Indonesia yang menyaksikan di kegiatan AP Corner kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya, karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, dan terhindar dari COVID-19. Dan kita berdoa bersama semoga negara kita segera terbebas dari COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sedikit tentang bagaimanakah knowledge capture tentang pembuatan RKAS dan manajemen tentang aset sekolah Bapak. Untuk mengetahui daripada knowledge capture pembuatan RKAS, tentunya hal ini sangatlah penting. Kenapa? Karena merupakan salah satu daripada komponen dalam menentukan keberhasilan semua kegiatan yang ada di sekolah kita, baik dari lini kurikulum, kemudian lini kehumasan, lini kesiswaan, dan lini sarana prasarana. Nah, untuk menunjang keberhasilan hal tersebut, tentunya kita perlu anggaran Bapak. Jadi perlu adanya biaya untuk itu semuanya, dan juga harus ada administrasi yang tertib. Demikian.
Nah, untuk anggaran tersebut di sekolah kita mendapatkan 2 sumber dana, yaitu yang pertama dari bantuan operasional sekolah, yaitu dari APBN pusat, kemudian yang kedua dari bantuan operasional pendidikan, yaitu BOP dari APBD provinsi. Lalu bagaimana kita mengelola daripada kedua sumber dana tersebut? Maka di sini saya ingin sedikit menyampaikan bagaimana proses daripada pembuatan rencana kerja anggaran sekolah di SMA Negeri 1 Surakarta. Langkah-langkah yang kita ambil, yang pertama adalah kita membentuk tim penyusun RKAS, di mana tugas daripada tim penyusun RKAS tersebut adalah menyusun daripada rencana kerja anggaran sekolah. Nah, rencana kerja apa saja atau rencana kegiatan apa saja tentunya dijabarkan secara detail. Itu adalah tugas daripada tim penyusun RKAS. Kemudian yang kedua adalah diadakannya analisa konteks. Analisa konteks itu nama lainnya adalah analisa SWOT. SWOT itu terdiri dari huruf S, W, O, T. S-nya itu adalah strength, kekuatan. Kemudian W-nya itu adalah weakness, kelemahan. O-nya itu adalah opportunity, peluang. Sedangkan T-nya itu adalah treatment. Jadi suatu sekolah itu harus bisa menganalisa bagaimana kelebihan, kemudian kekurangan, ataupun kelemahan tadi, peluang, dan ancaman di sekolah tersebut. Sehingga setiap sekolah itu harus mengetahui kondisi real daripada sekolah tersebut. Nah, setelah mengetahui kondisi real dari sekolah tersebut, tentunya sekolah bisa membuat adanya profil sekolah. Jadi setiap sekolah itu pasti memiliki profil sekolah yang menunjukkan kondisi real daripada sekolah tersebut. Kemudian langkah yang ketiga adalah penetapan tujuan sesuai 8 standar nasional pendidikan. Perlu diketahui bersama bahwa 8 standar nasional pendidikan itu terdiri dari apa saja ya? Yang pertama adalah standar isi, kedua proses, ketiga adalah kelulusan. Kemudian yang keempat adalah pendidik dan tenaga kependidikan. Yang selanjutnya adalah penilaian, kemudian pengelolaan, sarana prasarana, dan yang terakhir adalah pembiayaan. Itu merupakan standar yang sebagai acuan sekolah, yang menunjukkan bahwa standar ideal dari suatu sekolah itu ya seperti itu, 8 standar nasional pendidikan. Itu yang kita acu. Nah, setelah langkah yang kedua dan ketiga itu kita capai, akhirnya sekolah membuat yang namanya EDS, evaluasi diri sekolah. Jadi membandingkan antara kondisi real yang ada di sekolah dengan standar nasional pendidikan yang kita acu sebagai acuan sekolah tersebut. Nah, kalau hal ini sudah kita lakukan, tentunya kita bisa mengetahui langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan untuk menutupi kekurangan yang ada di sekolah itu dan tetap memenuhi apa yang menjadi kelebihan sekolah tersebut. Maka kita lakukan adanya penyusunan rencana kerja anggaran. Nah, untuk menyusun tentunya kita harus melihat bagaimanakah jumlah anggaran yang ada. Kemudian kegiatan-kegiatan apa saja di setiap lini. Itu harus kita rangkum bersama sesuai dengan alokasi waktu, kemudian ketersediaan SDM, dan juga fasilitas yang ada. Kemudian langkah berikutnya adalah kita membuat strategi pelaksanaan program. Untuk strategi ini tentunya kita mengambil kegiatan yang benar-benar di situ merupakan cara yang jitu dan efektif serta efisien. Dari setiap lini itu pasti mempunyai kegiatan-kegiatan di mana kegiatan itu tentunya sudah ada strategi khusus untuk bisa mencapainya. Kemudian yang ketujuh adalah kita melakukan rencana untuk melakukan supervisi, monitoring ataupun evaluasi. Hal ini sangat diperlukan. Kenapa? Karena setiap kegiatan itu harus dilakukan pengawasan. Kalau tidak ada pengawasan ataupun pengendalian, tentunya nanti akan tidak seperti aturan yang ada. Tentunya dari sekolah pun ada tim di situ yang melakukan supervisi ataupun monitoring dan evaluasi secara intern dari pihak sekolah. Sebelum ada pemeriksaan dari provinsi atau dari pusat seperti itu. Nah, kemudian yang ke-8 adalah penjadwalan pelaksanaan program. Hal ini perlu dilakukan. Kenapa? Karena pelaksana di lapangan
itu harus mengetahui, harus menyelesaikan program ini sampai kapan dan harus diawali kapan. Itu perlu dilakukan. Nah, itu adalah langkah-langkah yang kita lakukan pada saat kita ingin menyusun adanya rencana kerja dan anggaran sekolah. Nah, setelah itu saya juga ingin sedikit mengungkap bagaimanakah untuk manajemen aset di sekolah kita. Langkah-langkahnya seperti apa? Ini juga kita tularkan, kita sharingkan bersama di sini bahwa di sekolah kita juga menggunakan langkah-langkah dalam menentukan aset yang baik, manajemen aset yang baik. Langkah yang pertama yang kita lakukan adalah perencanaan kebutuhan. Nah, ini penting sekali, perencanaan kebutuhan. Nanti kita membeli sesuatu yang tidak terpakai, itu kan sangat istilahnya mubadir nih. Nah, oleh karena itu di awal itu harus direncanakan kebutuhan apa saja kira-kira yang dibutuhkan oleh sekolah tersebut, karena kita kan sudah melakukan analisa SWOT atau analisa konteks tadi, sehingga kita mengetahui kira-kira kebutuhan apa saja yang bisa dipakai untuk semakin meningkatkan kegiatan yang sudah bagus selama ini. Ataupun kita merencanakan kebutuhan-kebutuhan aset yang mana di situ bisa menutup daripada kekurangan-kekurangan yang ada di sekolah kita, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah pengadaan. Setelah kita merencanakan kebutuhan-kebutuhan yang ada, kita melakukan pembelian, pengadaan. Ini tentunya pengadaan di setiap lini yang ada, seperti yang saya sampaikan di awal. Jadi dari lini kurikulum, lini sarana prasarana, kemudian lini kehumasan, dan juga di situ lini kurikulum, sarana prasarana, siswaan dan kehumasan. Di 4 lini di sekolah itu benar-benar di situ akan diberikan beberapa aset yang sangat dibutuhkan di keempat lini itu. Kita adakan itu. Kemudian yang ketiga adalah inventarisasi. Ini juga sangat penting. Pengadministrasian daripada semua aset yang sudah dibeli itu harus dicatat. Nah, ini juga penting sekali. Kalau sampai tidak ada catatan yang bagus dari tim aset, itu nanti kalau ada pemeriksaan itu nanti pasti ada sesuatu temuan. Nah, oleh karena itu setiap pembelian itu harus ada inventarisasi, pengadministrasian yang baik, dicatat dalam buku catatan aset. Kemudian yang keempat adalah legal audit. Nah, ini jelas ini dari sekolah tentunya menyiapkan itu juga. Dan yang kelima, pengoperasian dan pemeliharaan. Untuk pengoperasian, setelah alat itu ataupun aset-aset itu dibeli, kemudian dilakukan pengoperasian di sekolah, dimanfaatkan di sekolah tersebut. Kalau sudah dimanfaatkan, tentunya kita juga di situ melakukan pemeliharaan. Harus kita pelihara semua itu aset-aset yang ada di sekolah kita. Perlu diketahui bahwa di sekolah kami itu adalah dulunya merupakan sekolah RSBI. Nah, sehingga di setiap kelas itu ada fasilitas, diantaranya AC, Bapak Nur. Jadi setiap ruangan yang ada dari 33 kelas yang ada itu semuanya sudah terpasang AC. Dan kapasitas AC itu di antara 1 sampai 2 PK, Bapak. Nah, itu membutuhkan biaya yang luar biasa untuk merawat itu. Itu sekitar kalau kita hitung itu hampir 150 lebih AC, Bapak. Karena setiap ruang itu semuanya ada AC, tidak hanya ruang kelas. Ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang TU, semuanya ada. Kecuali ruang kamar mandi, Bapak. Lah, itu tidak akan mungkin kita pasangi AC. Ya. Kita pasangi AC. Ya, itu pemeliharaan yang luar biasa itu tentunya harus dilakukan. Tidak hanya AC contohnya, banyak sekali. Termasuk pemeliharaan listrik yang ada, karena listrik kita itu sekitar 197 kW. Dan itu terbagi menjadi 7 SDP. Ada 1 MDP depan terbagi menjadi 7 SDP. Itu kalau tidak dirawat tentunya sangat membahayakan, ya kan? Menjadi ancaman sekolah, menjadi threat bagi sekolah tersebut. Tidak hanya itu, masih banyak contoh lagi pemeliharaan semua aset yang ada di sekolah itu perlu dilakukan. Kemudian penilaian, estimasi daripada aset itu juga perlu dilakukan. Sehingga nanti pada saat kita penghapusan, kita itu mengetahui mana barang-barang yang nilai asetnya sudah turun ataupun sudah kondisinya rusak atau kondisinya tidak terpakai. Itu harus kita hapus. Tentunya melalui proses penghapusan yang sudah ditentukan oleh provinsi, seperti itu.
Nah, nanti kalau sudah dihapus, ada pembaharuan di situ. Jadi untuk barang-barang yang sudah dihapus, tentunya kita lakukan pembaharuan kembali, mengadakan kembali, sehingga nanti alat-alat tersebut yang sudah rusak, tetap ada penggantinya. Ya, ini adalah hal yang sangat penting ya, knowledge capture tentang pembuatan RKS ataupun pengelolaan aset yang ada di suatu sekolah, karena benar-benar seperti ini harus kita sampaikan. Selain yang saya sampaikan ini, saya juga sudah membuat videonya Bapak Nur. Jadi apa yang saya sampaikan ini sudah saya buat videonya yang sudah saya upload di channel YouTube kami. Insya Allah bisa bermanfaat. Dan perlu diketahui kalau seandainya memang pengen mengetahui bagaimana ilmu-ilmu selain daripada ilmu tentang perencanaan anggaran ini, kami juga sudah membuat video pembelajaran hampir kalau saya hitung sejumlah 90 Bapak, 90 video yang bisa ditularkan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dan tidak hanya ilmu fisika, termasuk ilmu-ilmu yang baru saja saya sampaikan ini bisa dinikmati kembali di channel ini Bapak. Mungkin hanya ini bisa saya sampaikan Bapak Nur. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kata-kata maupun sikap saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi itu mungkin kekuatan videonya dan kami yakin waktu itu ini harus masuk 10 besar gitu ya. Terima kasih Bu ya Ayun. Kami tunggu nanti ya untuk video-video selanjutnya dan sepertinya kalau siswa-siswi Bu Ayun banyak yang kuliah di sini. Saya sering ketemu ini kalau anak-anak dari SMA Negeri Surakarta ya di STAN ya. Makanya saya nggak kaget, oh ternyata gurunya luar biasa. Ya. Selanjutnya kita akan coba lihat pertanyaan ini, ada lagi yang mau bertanya ini dari Ibu Maltarina. Halo Ibu Maltarina, silakan. Mungkin Ibu mau ini? Ya, baik, silakan. terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Mandua Tanah Datar, Sumatera Barat, Pak. Ya. Izin bertanya sama berbagi pengalaman tentang pengelolaan aset negara. Menjaganya tersebut agar tidak hilang dari daftar barang uang tadi. Sekian Pak, terima kasih. Terima kasih, sudah cukup bisa kita tangkap dari Ibu Maltarina dari Tanah Datar. Mungkin dari Ibu Ayun bisa untuk langsung menjawab berdasarkan pengalaman Ibu, kira-kira seperti apa agar tadi ya barang-barang yang tidak punya kaki tadi tidak bergentayangan gitu ya. Terima kasih Bapak Nur. Tadi yang bertanya Ibu siapa Bapak Nur? Malta. Ibu Malta. Oh Ibu dari Malta Tanah Datar. dari Tanah Datar. Tanah Datar itu mana ya Pak Nur? Sumatera Barat. Wah Sumatera Barat, jauh sekali ya Ibu ya. Ya, Bu. Terima kasih sekali atas pertanyaannya Ibu. Kita sharing bersama tentang pengelolaan aset di sekolah. Memang benar Ibu, pengalaman kita yang di sekolahan itu di setiap ruangan yang ada kita itu sudah membuat adanya kartu inventaris ruang Ibu. Jadi di situ tercatat semua aset yang ada di ruangan itu. Itu harus kita buat Ibu. Jadi tidak boleh ada pemindahan aset dari satu ruangan ke ruangan yang lain tanpa seizin petugas aset. Dan di situ petugas aset harus kontrol. Terserah Ibu mau ngontrolnya setiap minggu sekali atau sebulan sekali, itu lebih rutin lebih bagus tentunya ya, karena di situ kan sudah ada catatan kartu daripada kartu aset yang ada di setiap ruangan, sehingga bisa kita cross check itu. Adakah barang yang tercatat di kartu aset di ruangan itu sudah tidak ada lagi di ruangan. Dan di sekolah kita Ibu, kita sudah ada CCTV di setiap ruangan. Nah, jadi kalau ada memang barang tidak ada di ruangan tersebut, maka kita cross check melalui CCTV yang ada. Sehingga nanti barang itu insya Allah bisa ditemukan Ibu. Dan nanti seandainya kalau memang tidak ditemukan ya kadang kasus itu kan ada nih. Di setiap ruangan itu walaupun sudah ada CCTV, sudah kita cross check ternyata tidak ditemukan, seperti itu kan mungkin ada kasus ya. Nah itu nanti berarti kita harus pandai-pandainya ini tadi judul yang kita hari ini yaitu knowledge capture. Ya, nah jadi semua warga sekolah harus kita beritahukan
bahwa di setiap ruangan yang ada sudah ada kartu daripada inventaris ruangan tersebut dan tidak boleh memindahkan daripada barang-barang yang ada di setiap ruangan yang ada tanpa seizin petugas aset. Seperti itu, Bu. Kalau untuk bagaimana cara menyampaikannya ke warga sekolah semuanya itu terserah Ibu. Apakah melalui pamflet, melalui kegiatan-kegiatan workshop, itu bisa dilakukan terserah. Tergantung rencana kegiatan yang mau dilakukan sekolah untuk menyampaikan apa yang harus dilakukan oleh warga sekolah demi amannya aset di sekolah tersebut. Demikian Ibu, terima kasih. Terima kasih Bu Ayun, luar biasa. Jadi ada petugas di sana, kemudian juga seluruh warga paham sehingga kalau barang-barang itu lari ke sana kemari langsung balik juga hari itu ya. Oke, ini masih ada satu pertanyaan, tapi waktu kita terbatas, sehingga ini menjadi pertanyaan terakhir. Maaf Pak Ibu ya. Ini ternyata tanya Bu Ayun lagi nih. Bagaimana upaya sekolah untuk tetap memfasilitasi pembelajaran selama pandemi ini dengan anggaran yang ada? Mungkin bisa dijawab dengan singkat, Ibu Ayun. Oh iya, terima kasih Bapak. Dari siapa itu Bapak? Ibu Siva Salsabila. Oh iya, Ibu Siva Salsabila, terima kasih sekali atas pertanyaannya. Untuk pembelajaran di sekolah kita itu kan menggunakan blended learning. Blended learning itu adalah pembelajaran di mana separuh ada di kelas dan separuh ada di rumah. Nah, oleh karena itu kita harus menyiapkan beberapa peralatan. Di antaranya adalah pada saat kita berada di kelas tersebut, maka di situ harus tersedia adanya kamera, kemudian tripod, dan juga di situ adanya aplikasi, yaitu kita menggunakan Microsoft 365 kalau di sekolah kami. Sehingga nanti yang ada di rumah pun bisa menyaksikan guru yang ada di sekolah tersebut pada saat mengajar. Jadi dengan blended learning yang ada di sekolah kita pada saat masa pandemi ini dengan PTM yang terbatas hanya 30% saja, pembelajaran tetap dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Demikian Pak, mungkin singkat seperti itu saja. Terima kasih, luar biasa. Semoga nanti bisa ditiru oleh sekolah-sekolah lain ya, pengalaman dari SMA Negeri 1 Surakarta. Bangga dong yang alumni SMA Negeri 1 Surakarta. Baiklah Bapak Ibu, karena waktu kita yang sangat terbatas, kita sudah memasuki penghujung acara. Tapi sebelum kita tutup, kita akan mendengarkan closing statement dari Bapak-Bapak Ibu guru yang selanjutnya ke Ibu Ayun. Terima kasih Pak Nurholis, agak panjang ya, ada 3 hal yang saya sampaikan di akhir closing ini. Ya. Yang pertama adalah bahwa knowledge capture tentang manajemen keuangan sekolah itu adalah sangat penting sekali. Dan semuanya itu harus mengedepankan kepentingan siswa, itu harus digarisbawahi. Nah, oleh karena itu sudah saya garisbawahi, saya nyatakan poin yang kedua adalah kita sebagai guru harus sesuai dengan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara Bapak. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Kemudian yang ketiga, ini kita kan semuanya finalis Bapak. Sehingga semboyan saya adalah sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Karena itu menjadi amal jariah kita. Termasuk kita di sini itu kan membuat video untuk masyarakat Indonesia. Semoga menjadi amal jariah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa, sangat inspiratif.